Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Ahmad Bajuri. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan praktikum atau membuat tutorial bagaimana caranya membuat kabel crossover, kemudian strike dan rollover gitu. Jadi video ini saya buat dalam rangka memenuhi tugas praktikum jaringan komputer Teknik Informatika Universitas Pamulang. Oke. Jadi dalam praktikum kali ini apa sih yang dibutuhkan gitu? Yang paling utama tentunya ya kabelnya gitu kan, kabel UTP. Nah, di sini saya siapkan UTP Cat 6. Kemudian untuk mengkrimping atau menghubungkan kabel UTP dengan konektor RJ45 yang kita butuh tang krimping. Kemudian untuk mengetes apakah kabel yang kita buat sudah oke atau belum, kita gunakan tang tester. Kemudian juga untuk memotong dan mengupas kita gunakan gunting atau cutter ya. Oke. Oh iya, ketinggalan. Sama kita juga membutuhkan konektor RJ45-nya tentunya ya. Oke, ini konektor RJ45. Nah, di sini nanti di video yang akan saya buat, jadi saya akan melakukan praktikum untuk RJ45 konektornya. Saya akan menggunakan dua versi. Yang pertama untuk yang versi biasa ya, seperti pada umumnya. Kemudian versi yang kedua yaitu versi yang dimana antara bagian dalam dan luarnya itu terpisah ya. Jadi seperti ini. Ini ada bagian yang kecilnya. Oke, kemudian ini bagian luarnya. Bagian yang besarnya gitu ya. Oke, untuk bagaimana cara penggunaan konektor ini gitu ya dengan versi yang berbeda ini, bagaimana cara penggunanya akan saya bahas dalam video kali ini. Oke, mari simak. Oke, kabel pertama yang akan kita buat adalah kabel strike. Untuk membuatnya, pertama kita kupas terlebih dahulu kulit kabelnya menggunakan cutter. Oke, setelah terkupas, kemudian kita susun urutan warnanya serta kita rapikan itu ya. Untuk urutan warnanya sendiri kita bisa menggunakan urutan dengan standar T568A atau T568B. Yang pasti jika ujung pertamanya menggunakan T568A, maka ujung yang kedua harus T568A juga. Begitupun dengan T568B juga sama. Nah, maka pada praktek kali ini yang akan saya gunakan adalah urutan warnanya menggunakan T568B, di mana urutan warnanya oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau coklat putih coklat. Jadi di kedua ujungnya akan saya susun dengan warna yang sama dengan T568B. Oke, setelah sudah kita urutkan warnanya, kemudian kita rapihkan ya. Kita rapihkan, kita potong ujung-ujungnya ini harus rata ya, jangan sampai ada yang menonjol karena nanti jika ada yang menonjol berpotensi untuk tidak rata. Oke, di sini saya ada dua tipe RJ45. Yang pertama yang dimana bagian dalamnya itu terpisah, yang kedua yang bagian dalamnya sudah menyatu. Oke, yang saya gunakan di sini yang bagian dalamnya terpisah ya. Ini lebih mudah bagi saya, namun untuk sisi harga ini lebih mahal untuk yang RJ45 yang tipe ini. Jadi ini lebih mudah. Kita bisa rapikan terlebih dahulu di luar, kita masukkan yang kecil, bagian kecilnya ini, kemudian kita potong. Dan untuk potongnya ini kita harus rata gitu ya, ujungnya. Dan untuk yang kecilnya ini bagian menonjolnya harus di depan karena ada bagian menonjolnya. Oke, setelah rata baru kita masukkan ke konektor yang besarnya. Oke, dan pastikan bagian yang warna birunya ini harus harus masuk ya, harus tergigit. Karena kalau tidak masuk berpotensi untuk lepas nantinya atau goyang itu, sehingga harus dikrimping ulang. Karena seringkali saya menemukan di lapangan teknisi jaringan itu banyak yang melakukan crimping kabel, kulit kabelnya itu tidak masuk ke dalam, tidak tergigit oleh konektor RJ45 sehingga mudah lepas ketika tersenggol atau bagaimana, sehingga nantinya akan berpotensi untuk tidak stabil gitu kabelnya. Jadi biasanya harus dikrimping ulang. Oke, sekarang kita kupas ujung yang satunya lagi. Oke, seperti
tadi ya. Caranya sama, kita kupas, kemudian kita urutkan warnanya dengan urutan yang sama seperti ujung yang satunya. Yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke, setelah warna sudah urut, maka kita rapikan ujung-ujungnya, kita ratakan ya menggunakan gunting agar lebih mudah. Oke, untuk ujung yang satunya ini saya akan mencoba menggunakan RJ45 yang konektornya antara yang kecil dengan yang besarnya sudah menyatu ya. Oke, kita rapikan terlebih dahulu lagi agar pas gitu. Nanti bagian birunya bisa terjepit di dalam juga, jadi tidak mudah lepas nantinya ketika sudah jadi kabelnya gitu. Ya, urutan warnanya sama ya. Oke, kita masukkan. Oke, pastikan bagian birunya kita dorong sampai masuk ke dalam agar nanti tidak mudah lepas. Oke, setelah kita sudah pastikan bagian birunya sudah masuk ke dalam, langsung kita crimping dengan kuat ya. Oke, sekarang kedua ujungnya sudah jadi. Nah, untuk mengetesnya kita lakukan pengetesan menggunakan line tester. Kita nyalakan terlebih dahulu line testernya. Oke, kita masukkan kemudian kabelnya ke port RJ45 karena di line tester ini ada RJ11, ada RJ45 ya. RJ11 yang kecil, RJ45 yang besar. Untuk mengecek kabel strike ini apakah sudah benar, pastikan LED di line testernya nyala 8 indikator di kedua sisinya secara berurutan. Oke, kabel kedua yang akan kita buat adalah kabel crossover atau kabel yang bersilangan ya. Oke, cara pembuatannya sama seperti kabel strike. Pertama kita kupas terlebih dahulu kulitnya menggunakan cutter putar. Kalau tidak ada cutter putar, kita bisa juga menggunakan gunting. Oke, setelah terkupas kita rapikan dan kemudian kita urutkan. Nah, untuk urutannya sendiri berbeda dengan kabel strike. Kalau kabel strike itu kedua ujungnya harus sama. Kalau untuk yang cross ini harus berbeda gitu, dimana ujung yang pertama menggunakan standar T568A, sedangkan ujung yang kedua menggunakan standar T568B. Oke, kita susun terlebih dahulu untuk ujung yang pertama. Itu urutannya T568A, hijau putih hijau, oranye putih biru, biru putih oranye, coklat putih coklat. Kita gunting ya agar rapi, agar lebih mudah memasukkan ke konektornya. Sebab kalau tidak rata nanti berpotensi gagal dalam pembuatan kabelnya gitu. Oke, di sini saya ada dua jenis konektor ya. Ada yang terpisah bagian dalamnya gitu, ada yang menyatu. Nah, untuk yang menyatu ini lebih murah, biasa. Nah, sekarang saya gunakan untuk yang terpisah saja karena lebih mudah bagi saya gitu. Ini untuk yang RJ45 Belden. Kita masukkan dan kita gunting, dan untuk mengguntingnya harus di ujung dari konektor kecil tadi. Jangan sampai lebih. Kalau lebih nanti berpotensi gagal dalam pembuatannya. Oke, setelah itu kita masukkan konektor yang besarnya. Setelah masuk langsung kita crimping ya. Pastikan juga kulitnya itu yang warna birunya masuk ke dalam agar tidak mudah lepas. Oke, kita crimping.
Oke, cukup. Oke. Oke ya, udah oke, sudah masuk semua. Ujung-ujung kabelnya sudah sampai ujung. Ujung kabelnya sudah sampai ujung konektor maksudnya. Oke, sekarang kita buat untuk sisi yang satunya atau ujung yang satunya dengan standar T568B. Kita kupas terlebih dahulu menggunakan cutter, kita putar dan langsung tarik. Ya, cukup mudah. Oke, langsung kita rapikan dan kita urutkan sesuai standar T56B, T568B, maaf maksudnya, yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Agar lebih mudah meluruskan dan merapikannya, bisa kita sambil seperti mengurut ya, urut dan tarik, jadi lebih mudah nanti rapihnya. Oke, setelah itu kita rapihkan. Oke, untuk warnanya sudah oke ya, sudah sesuai. Warna putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke, kita rapihkan, kita gunting. Setelah itu kita masukkan konektor yang kecilnya terlebih dahulu. Ya, pastikan ya bagian depannya ini yang agak moncong gitu, yang agak menonjol itu kita taruh di depan ya untuk konektor kecil ini. Kita masukkan. Oke, kita gunting sampai rata di ujung dari konektor kecil. Kemudian kita masukkan konektor yang besarnya. Ya, ini untuk konektor yang terpisah ya. Tapi kalau misalkan untuk konektor yang menyatu gitu nanti ya tidak diratakan di luar, tapi nanti pastikan rata di dalam. Oke, kita crimping dulu. Oke, sekarang kabel cross sudah jadi. Oke, langsung kita tes menggunakan tester. Kita nyalakan terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan ke port RJ45 di LAN tester. Dan pastikan untuk LED-nya ya urutannya. Untuk yang sebelah kiri itu harus urut 1 sampai 8, yang sebelah kanan urutannya adalah 3 6 1 4 5 2 7 8. Oke, kabel yang terakhir yang akan kita buat adalah kabel rollover. Oke, untuk cara pembuatannya sama ya. Kita bisa kupas terlebih dahulu, bisa menggunakan gunting atau menggunakan cutter. Oke, kita kupas terlebih dahulu. Oke, setelah kita kupas, untuk urutan warnanya berbeda dengan kabel lainnya. Untuk urutan warnanya, kabel rollover ini ujung yang pertama menggunakan T568B, yaitu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Jadi untuk tata cara pembuatannya sama seperti kabel lainnya, hanya urutan warnanya saja nanti yang berbeda untuk ujung keduanya. Jadi ujung keduanya nanti kita balik ya urutan warnanya, kebalikan dari T568B. Oke, kita rapikan. Oke, setelah kita rapi, kita gunting agar rata. Oke, untuk kali ini saya akan menggunakan konektor RJ45 yang biasa saja ya. Oke, kita ukur dulu agar nanti pastikan bagian birunya ya. Saya ingatkan kembali agar pas masuk sampai ke dalam gitu. Kulitnya maksudnya. Oke, kita pastikan kulitnya ini bisa masuk sampai ke dalam agar tidak mudah lepas ketika selesai di crimping. Oke, sekarang kita bisa langsung crimping kabelnya. Crimping terlebih dahulu. Oke, untuk ujung yang pertama sudah selesai. Sekarang ujung yang kedua, lakukan hal yang sama, kita kupas, kita rapikan dan kita urutkan nanti ya. Kita kupas dulu. Oke, setelah kita kupas, kita rapikan dan kita urutkan. Nah, untuk lebih mudahnya ya, biasanya kalau misalnya kita susun secara terbalik mungkin tidak hafal ya.
Kalau saya biasanya saya urutkan terlebih dahulu sesuai urutan T568B dulu gitu ya. Jadi saya urutkan dulu sesuai T568B, baru nanti setelah diurut kabelnya kita balik. Oke, kita urutkan dulu oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, coklat putih coklat. Oke, setelah terurut ya, setelah urutannya sesuai T568B, kemudian tinggal kita balik kabelnya. Nah, maka akan menjadi kebalikan dari T568B, dimana yang depannya adalah coklat, kemudian coklat putih. Oke, setelah urut, kita rapikan, kemudian kita pastikan dulu warnanya udah sesuai ya. Oke, kita potong, kita rapikan, harus rata ya, harus rata. Oke, kemudian kita masukkan, sebentar, ini sudah sesuai, khawatir ada yang tidak rata ya, kita cek dulu. Oke, langsung kita masukkan, sudah rata. Pastikan kulit dari kabelnya ini masuk sampai dalam konektor gitu, agar tidak mudah lepas nantinya. Oke ya, sudah masuk, warna sudah urut. Oke, sekarang kita crimping dengan tang crimping. Oke, langsung kita crimping ya. Oke, sudah cukup. Oke, nah ini jadi kabel rollover. Oke, jadi agar kabel rollover ini bisa kita gunakan untuk meremote perangkat jaringan, maka diperlukan konverter RJ45 to BD9. Atau kalau misalkan kita menggunakan laptop, harus ditambahkan lagi BD9 to USB. Jadi harus ada konverter. Tapi kalau di pasaran biasanya dijual kabel rollover. Kalau untuk laptop sudah ada yang di mana ujung satunya RJ45, ujung sebelahnya itu USB. Oke, jadi fungsi kabel rollover ini berbeda dengan kabel lainnya, di mana ini untuk meremote perangkat jaringan ya. Oke teman-teman semua, selesai sudah video kali ini, tutorial kali ini. Pada video ini saya sudah membuat 3 kabel, itu ada kabel strike, cross, dan rollover gitu ya. Yang dimana untuk kabel cross ini sebenarnya pada saat ini jarang digunakan itu, karena kalau dulu mungkin di teori-teori di kampus kabel cross ini digunakan untuk menghubungkan komputer dengan komputer. Saat ini perangkat-perangkat jaringan komputer itu sudah support auto DMIX, sehingga bisa menggunakan kabel strike, tidak memerlukan kabel cross lagi gitu. Oke, kemudian untuk kabel rollover gitu ya, kalau misalkan yang biasa di pasaran itu biasanya kalau kita gunakan untuk langsung ke laptop, jadi ini RJ45, ujung sebelahnya USB. Tapi kalau yang untuk komputer biasanya port serial itu ya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.